kabar, sis and bro? Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan aku mau cerita sedikit nih. Sebelumnya aku menonton sebuah video pilih kartu gitu ya. Dengan hanya membaca dari satu kartu yang sudah dipilih gitu. Dan itu memang singkat sih ya, karena hanya berdasarkan satu kartu itu informasinya gitu ya. Aku juga ingin mencoba membuat pilih kartu dengan model seperti itu. Hanya membaca satu kartu atau dibuat sangat pendek lah ya. Karena biasanya kan yang aku buka tebarannya cukup banyak lah ya. Sehingga aku bisa melihat kronologi dari situasi yang mungkin menonton video ini. Dari situasi yang terbaca di situlah ya, energi di situ gitu, ceritanya seperti apa. Nah, itu memang butuh membuka banyak kartu gitu untuk melihat, mmm, apa yang terjadi lebih mendalam gitu ya, atau ya sebut saja kronologinya kira-kira seperti apa gitu. Kali ini aku mau buat pilih kartu fun reading aja gitu ya, hanya dengan satu kartu atau pembacaannya sangat pendek sekali gitu ya. Nah, di sini aku, akan membahas karakter atau seperti apa sih orang yang akan datang pada kalian. Ini bisa dalam love life atau romantis ya, bisa juga dalam pertemanan atau dalam urusan pekerjaan, bisa lah, semuanya bisa tergantung apa yang terbuka di sini. Kita akan lihat bagaimana karakternya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian hanya fokus pada topiknya atau pertanyaannya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Ya, grup 1, grup 2, 3, 4. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Ya, pilih berdasarkan intuisi saja ya. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box ya. Ingat, cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Ya, ada waktu penunjuk di tiap pilihan. Kalian bisa langsung loncat menuju pilihan kalian, tinggal klik saja, oke? Baik, kita langsung menuju pada pembacaan ya di sini. Grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Ingat ya, aku bisa saja membaca energi atau karakter orang yang kalian tanyakan atau orang yang akan datang. Bisa juga yang aku baca adalah karakter kalian karena energi bisa vice versa. Kita langsung mulai saja. Grup 1, orang yang akan datang atau hadir ya di hidup kalian, yang akan datang pada kalian, karakternya keras ya. Di sini kuat energi Libra, ini adalah major arcana gitu ya. Orangnya karakternya tegas ya, sehingga orang ini sulit diatur, tidak bisa diatur. Kalau menjalin hubungan dengan orang ini tidak bisa bossy, itu nggak bisa ya. Apalagi controlling nggak bisa. Mereka orang yang kayaknya sih prinsipil sekali, tapi kelihatan apa ya, cukup keras terhadap kemauannya dan keyakinannya. Kalau mereka memiliki satu pandangan, itu nggak bisa digoyang-goyang gitu, nggak bisa. Nggak bisa disuruh ngikut-ngikut aja gitu, nggak bisa. Prosesnya cukup lama. Prosesnya cukup lama karena pertama bisa melalui yang namanya konflik, benturan untuk memaksa orang ini, setuju gitu loh ya. Atau itu kan dengan cara yang destruktif ya, karena konflik gitu loh. Akhirnya, membuat sakit hati, luka hati ya, hubungan yang tidak baik lah intinya ya. Tapi kalau, cara lain yaitu dengan cara yang halus lah ya, soft approaching gitu lah ya bahasanya bisa jadi, itu dengan memberi atau memaparkan argumentasi kalian gitu ya, memberi sudut pandang kalian tetapi jangan memaksakan ya, mungkin memberi contoh jika memang itu ada di dunia nyata untuk membuka pandangan mereka. Jadi itu perlahan dan itu juga bisa jadi prosesnya tidak cepat gitu. Jadi orang ini bukan orang yang asal bilang yes. Orang ini bukan tipikal yang asal bilang iya. Ya, orangnya, karakternya seperti yang aku bilang tadi, cukup keras dan tegas terhadap pilihan, kemauan, dan pandangannya. Gitu ya. Memang sulit sih. Mungkin saja orang ini secara penampilan atau pembawaan menarik. Tetapi
balik lagi ya, tidak ada satu sosok orang yang segalanya dalam diri mereka itu akan memuaskan kita. Pasti ada bagian yang sebut saja tantangan gitu loh ya, sehingga itu menjadi tidak semudah itu dan ya tidak sesederhana itulah ya intinya. Bisa jadi tidak seenak itu juga gitu ya. Dan orang ini passionate sekali gitu loh ya, kalau mereka mau sesuatu, mereka mereka akan berusaha merealisasikan itu, mendapatkan itu. Keyakinannya, gairahnya, semangatnya itu bisa berapi-api gitu ya. Dan buat sebagian dari kalian tidak menutup kemungkinan ini adalah orang yang sudah kalian kenal, sudah pernah punya hubungan ya, walaupun tidak harus hubungan romantis ya. Ya pernah menjalin hubungan apapun itu ya di masa lalu bisa saja, dan kalian pernah menemui konflik atau gesekan yang menyisakan luka batin atau sakit hati. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Kita langsung menuju ke grup 2. Oke, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Ini juga major arcana. Ini adalah energi Taurus ya. Aku akan sebutkan karakter yang tampak di sini yang mungkin akan hadir di hidup kalian jika resonate, dan tentu saja tidak harus tentang romance atau romantis. Tentu saja tidak harus tentang itu. Bisa tentang urusan apapun, oke? Di sini aku melihat orangnya jelas cukup spiritual. Orangnya sangat penyayang yang aku lihat di sini. Orangnya mengayomi, orangnya dewasa, orangnya bijaksana ya. Orangnya cukup mapan. Mapan secara emosional dan bisa juga secara keuangan. Tetapi orang yang mapan secara emosional, mapan keuangan ini biasanya mengikuti. Ingat ya, mapan keuangan. Jadi di sini tidak membicarakan soal kekayaan seberapa kaya atau kaya banget, tidak, tetapi mapan. Dan tiap orang tentu bisa berbeda ya. Intinya sih kalau aku lihat di sini bisa mencukupkan lah ya. Tapi aku tidak membicarakan soal kekayaan loh ya. Bisa kaya, bisa ya kaya itu sendiri relatif lah. Intinya mapan udah gitu aja ya. Karena kalau kita membahas soal kekayaan ya ini sangat relatif sekali dan bisa panjang gitu ya. Oke. Baik. Kembali lagi ke karakter orang ini. Orang ini seperti yang aku bilang dewasa banget ya. Jadi mau berteman sama orang ini oke, mau menjalin hubungan serius berkomitmen dengan orang ini oke, mau menjalin partnership untuk urusan pekerjaan dengan orang ini oke. Orang ini bisa menjadi mentor untuk siapapun itu atau bisa jadi untuk kalian lah ya gitu. Tapi orang ini punya jiwa itu, jiwa mengayomi, jiwa mentor itu ya. Orang ini bisa juga kaya sih kalau menurut aku ya. Sebenarnya tadi nggak membahas kekayaan karena ini juga general reading dan singkat aja ya. Pokoknya mapan, bisa juga cukup, mmm, apa ya, cukup aman lah ya secara finansial, namanya juga mapan. Cukup kaya kalau aku lihat, bisa juga cukup kaya kalau pesan yang baru saja aku tangkap. Oke. Nah, hubungan kalian sama orang ini ke depannya bisa jadi sesuatu hubungan yang sesuatu hubungan atau, mmm, apa ya, bukan sejarah yang biasa gitu loh. Jadi misalkan, aku ke Indomaret gitu kan, kok jadi nyebut Indomaret? Ya terserah lah. Maksudnya misalkan aku ke sebuah, supermarket gitu ya, kemudian aku bertemu dengan kasir di situ, aku membeli barang, aku membayar, bertemu dengan seorang kasir di situ. Pertemuan aku dengan kasir. Iya, aku pernah bertemu dengan kasir itu, tiap hari aku bisa bertemu dengan siapapun gitu ya, dengan orang baru, bukan hanya dengan orang yang biasa ditemui gitu ya. Tetapi setelah itu tidak ada apa-apa antara aku dengan orang itu gitu, ya kan. Jadi, ya dia hadir di hidupku gitu, ya kan. Orang itu hadir di hidupku, tetapi ya untuk momen itu aja, untuk keperluan itu aja. Setelah itu nggak ada hal apa-apa lagi di antara kita gitu loh, ya kan. Tidak ada cerita lagi, tidak ada sejarah yang besar gitu. Beda seperti misalkan kalian pernah mengenal seseorang dan hubungan kalian cukup dalam walaupun menyakitkan gitu ya. Mmm
dan mungkin saja hubungan kalian saat itu ini contoh ya, contoh. Dan mungkin saja hubungan kalian dengan orang tersebut atau mantan lah misalkan contohnya, itu ya berakhir gitu ya, namanya juga mantan gitu kan, hanya sampai di situ saja gitu. Ya memang mungkin hubungan kalian sampai di situ saja, itu menjadi sejarah gitu. Tetapi bukan sejarah yang biasa, yang hanya bertemu sehari terus tidak ada apa-apa lagi, tidak meninggalkan kesan yang mendalam gitu. Tapi di situ kan kalian bisa mendapatkan pelajaran yang sangat besar, mendalam, dan, cukup apa ya, mengena gitu ya, mengena sakitnya kah atau pembelajarannya kah, dan itu bisa jadi membuka pandangan kalian dan mengubah karakter kalian ke depannya. Kira-kira kalian akan memutuskan menjadi orang yang seperti apa nih? Sehingga hal tersebut yang tidak diinginkan tidak harus terulang kembali. Artinya ini bukan hanya sejarah atau momen biasa. Orang itu hadir untuk sejarah yang besar, yang punya imbas besar dalam hidup kalian. Nah, itulah yang aku lihat pada orang ini grup 2. Oke, orang yang mungkin akan hadir di hidup kalian jika ini resonate. Cerita kalian sama orang ini bukanlah cerita biasa. Ya, ada sejarah besar yang bisa kalian ciptakan bersama. Macam-macam karena ini general reading dan tidak hanya berkaitan dengan cinta gitu ya. Bisa juga ini tentang pernikahan atau komitmen itu juga bisa. Nah, di sini sebagian dari kalian bisa jadi untuk bersama itu ada tantangan yang besar ya. Jadi um, ini adalah sejarah besar, ini adalah chapter besar, ini adalah sesuatu yang cukup mengubah hidup kalian dan tantangannya di dalamnya atau bisa juga rintangan itu juga tidak kecil, agak mengagetkan bisa juga seperti itu. Itu yang aku baca di sini informasinya, oke? Baik, kita langsung menuju ke grup 3. Hai grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian ya grup 3. Di sini juga major arcana, banyak sekali ya major arcananya. Nah, ini adalah energi Leo. Aku juga menangkap ada energi Scorpio di sini. Baik grup 3, kira-kira seperti apa sih karakter orang yang akan hadir atau datang di hidup kalian? Tentu saja jika ini resonate ya, dan ingat bisa saja yang aku baca adalah energi orang tersebut, bisa juga yang aku baca adalah energi dari kalian grup 3. Baik grup 3, kalau aku lihat di sini ini adalah orang yang ya jelas ya sukanya senang-senang, ya semua orang juga suka senang sih, maksudnya suka happy gitu ya. Tetapi orang ini, mungkin suka aja have fun gitu, karena ya balik lagi sih have fun tiap orang juga berbeda ya. Ada orang yang have fun atau sukanya itu quality time sendiri, nonton gitu ya, makan gitu, nggak diganggu oleh orang lain, seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang sukanya rame-rame gitu. Nah, aku melihatnya di sini bisa jadi orang ini sukanya yang tipe seperti itu, yang have fun-nya tuh rame-rame, di tempat yang ramai, terbuka. Mungkin sebagian dari mereka sukanya party gitu ya. Tapi mereka sepertinya bukan tipikal orang yang introvert sih kalau menurut aku. Karena mungkin have fun tiap orang balik lagi, have fun orang introvert dengan extrovert itu beda sih ya. Menurut aku sih, yang aku tahu gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya mereka tipe-tipe yang have fun-nya fire sign kalau aku lihat ya. Ya fire sign itu bisa seperti Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Apa ya, cukup suka dengan sorotan gitu kalau aku lihat di sini ya. Mungkin sebagian dari mereka dianggap kurang serius kalau menjalin hubungan karena maunya senang-senang aja. Mungkin ya, mungkin ada masa mereka mendapatkan pandangan seperti itu. Tapi ini orang yang kelihatannya tuh di luar memang ceria gitu ya, kelihatannya rame gitu ya. Mau apapun masalah yang mereka hadapi, di luar itu mereka maunya senang-senang gitu. Dan mungkin saja mereka ingin menampakkan itu, bahwa mereka baik-baik saja, mereka, bahagia hidupnya bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang, mungkin memang butuh pengakuan, ingin diakui bahwa mereka punya kehidupan yang diinginkan oleh orang lain, bisa seperti itu juga sih ya. Sebagian dari mereka lah ya, tidak harus semuanya. Jadi, mmm apapun yang terjadi di belakang, tapi mereka keluar ingin melupakan segala masalah gitu. Mereka inginnya bersenang-senang,
dilihat orang, ya lumayan ada sisi, ingin menjadi perhatian juga sih ya, ingin dikagumi gitu, ada sisi itu yang aku lihat di sini buat sebagian dari mereka gitu ya. Dan, mungkin sisi kurang positifnya bisa jadi gini, apa ya, sorry maaf, bagaimana menjelaskannya aku coba pikirkan dulu. Mungkin gini, sisi kurang positifnya adalah kalau ada masalah kecenderungan mencari pelarian, karena itu tadi mereka bisa jadi sebagian dari mereka ya, tidak kuat dengan tekanan mental. Ya semua orang juga maunya nggak ada tekanan mental gitu, tapi kan kekuatan orang terhadap tekanan mental ini bisa beda-beda gitu ya. Ada yang, wah cukup tahan di bawah tekanan gitu ya, ada yang dikasih tekanan dikit, aduh gila langsung cari pelarian gitu, langsung kabur, lari dari masalah. Nah, sebagian dari mereka terkesannya memang suka lari dari masalah gitu, begitu dikasih tekanan sedikit, bisa lari dari masalah gitu. Ya jadi, tipe-tipe yang, mmm, apa ya, agak sulit untuk menyelesaikan masalah dengan cara menghadapi masalah itu. Karena kalau masalah di apa ya, dihadapi dengan lari, ya sebenarnya nggak selesai, masalah itu nggak selesai. Selesainya adalah suka atau tidak, ya harus dihadapi. Seperti skripsi, kalau ditinggal lari skripsi itu selesai apa enggak? Nggak selesai, tetap harus ada yang mengerjakan skripsi itu. Suka tidak suka itu tetap harus dihadapi gitu ya. Itu yang kulihat di sini, oke. Nah, ya memang, mereka itu mungkin karakter yang dilihat oleh sebagian orang atau banyak orang itu ya kayaknya orangnya memang periang banget ya, kayaknya orangnya tuh, ya itu bisa jadi tampak tidak serius dan sangat menikmati hidup gitu, bisa jadi seperti itu. Terus, ya seperti itulah kira-kira. Jadi akhirnya sebagian menangkap, oh orang ini sulit untuk diajak berkomitmen, bisa jadi seperti itu. Orangnya mungkin punya selera humor yang lumayan lah ya, jadi apa-apa dibecandain. Cuman ingat, tidak semua orang itu akan cocok dengan cara bercanda seperti itu, ya. Kalau mau bercandain, mau bercandain diri sendiri gitu ya, mau, kayak stand up comedy lah ya, mungkin roasting diri sendiri ya kan, mau menjadikan apa ya, lelucon gitu ya. Kalau mau menjadikan diri sendiri lelucon atas pilihan diri sendiri ya terserah untuk menghibur orang lain atau untuk kelihatan lucu gitu terserah. Tapi tidak semua orang di luar sana akan suka dijadikan lelucon dan tergantung juga leluconnya. Itu yang harus diwaspadai. Karena sebagian orang di sini bisa jadi nggak paham soal itu. Mereka taunya lucu, apa yang lucu buat mereka, mereka anggap itu lucu buat orang lain. Jadi kadang dalam melucu, mereka bisa jadi tidak, apa ya, mmm, tidak ini, apa namanya, nggak sensitif gitu, nggak pengertian gitu, terlalu cuek dan gimana ya, kita juga harus pakai perasaan sih, maksudnya harus berusaha mengerti perasaan orang. Karena kalau orang udah terluka, terus kita disikapi hal yang sama, bisa jadi kita nggak terima kan. Nah, kalau kita tidak terima, ya itu tadi kuncinya. Saat kita mau memperlakukan orang, kita tanyakan lagi, kita mau nggak diperlakukan kayak gitu? Kalau mau, ya oke lah, berarti fair gitu ya, tidak ada maksud buruk. Tapi kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, tidak suka diperlakukan seperti itu, tetapi kita menikmati memperlakukan itu pada orang lain, nah itu tidak fair, itu egois namanya, itu kekanak-kanakan gitu. Bahkan anak-anak yang cukup dewasa dikasih tahu dengan bijaksana pun bisa jadi tidak seperti itu gitu loh ya. Jadi, mmm, jangan hanya melihat itu lucu buat kita gitu, itu yang harus diwaspadai gitu ya. Kita harus melihat dari perspektif orang lain juga jika kita tidak ada niat untuk menyakiti. Tetapi kalau memang kita nggak peduli apakah itu menyakiti orang lain atau tidak, ya kita akan melakukan itu sih, bisa juga ya kan. Eee, nah kalau kita sudah menyakiti orang lain ya, kita harus siap kalau suatu saat orang itu membalas gitu, karena bentuk lukanya gitu ya, seperti itu. Itu intermezzo sih, jadi lebih panjang ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, yang aku lihat bisa jadi orang ini adalah orang yang sudah grup 3 kenal, yang sudah pernah menjalin hubungan dengan grup 3. Tetapi bisa jadi hubungan kalian di masa lalu itu tidak berhasil dan selama kalian berpisah, kalian itu berproses untuk dewasa.
menjalani proses itu. Ya walaupun prosesnya cukup menyakitkan gitu ya. Jadi di sini aku melihat ada transformasi besar dari karakter seseorang yang memang diawali dengan akhir atau kejadian yang tidak mengenakan, ya mungkin dari karakter satu sama lain gitu ya, atau salah satu di antara mereka, tapi akhir tersebut, kejadian yang menyakitkan itu imbas dari apa yang terjadi di antara dua orang itu ya, maksudnya imbas dari karakter yang ada gitu loh ya. Ya itu akhirnya mendewasakan lah, ya. Ya balik lagi mungkin ya kita itu tidak lahir dengan pengetahuan yang, luar biasa lah, kita kan juga belajar terus berproses ya. Mungkin dulu terkesan kelakuannya menyebalkan gitu ya, kemudian ya karena kelakuan yang menyebalkan itu akhirnya hubungan ini nggak berhasil gitu ya, berpisah. Perpisahan itu memang memberikan dampak besar yang menyakitkan, tetapi juga mendewasakan dengan proses dan waktu, gitu ya. Makanya di sini aku bilang ada transformasi besar dari karakter seseorang yang memang diawali dari apa ya, kejadian yang tidak mengenakan, tetapi itu juga imbas dari salah satu atau keduanya, dari karakter lah intinya, dari karakter seseorang gitu. Oke. Nah, di sini aku melihat, mmm, orang ini masih belum bisa lepas dari grup 3. Orang ini merasa nyaman dengan grup 3. Orang ini merasa belum ada yang bisa menggantikan grup 3. Mereka berproses, mereka sadar, dan akhirnya mereka berubah dengan sendirinya. Ya, di sini aku melihat ada keinginan untuk kembali. Tetapi bisa jadi hubungan kalian ini ada intervensi pihak lain. Karena di sini aku melihat hubungan itu tidak hanya antara kalian berdua. Aku melihat ada pihak lain yang juga terhubung di sini. Jadi ini bisa saja tentang third party situation. Entah di masa lalu atau belum beres juga. Tetapi orang ini sepertinya ingin datang gitu. Itu yang kulihat di sini untuk grup 3. Oke, kita langsung menuju ke grup 4. Hai grup 4, buat kalian yang memilih grup 4, ini adalah kartunya setelah dibuka ya. Ternyata di sini semuanya major arcana. Awalnya aku hanya shuffle, mengocok kartu, kemudian memilih 4 kartu. Ternyata setelah dibuka semuanya major arcana. Oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaannya ya, grup 4. Kira-kira seperti apa sih karakter orang yang akan hadir di hidup kalian grup 4? Bisa saja ini yang aku baca adalah energi orang tersebut, bisa juga ini energi kalian karena ini bisa vice versa pembacaannya, energinya bisa terbalik. Baik ya, grup 4 di sini jelas energinya Aquarius dan aku juga melihat atau menangkap energi lainnya ada Sagittarius dan Pisces, oke? Karena ini pembacaan pendek, jadi aku tidak membaca energi lebih banyak lagi. Oke ya. Baik, grup 4. Yang aku lihat di sini ini adalah karakter orang yang cukup passionate ya. Orang yang semangat untuk belajar. Ini adalah karakter orang yang um, suka juga atau tertarik juga untuk memulai hal baru. Jadi, orang yang bisa jadi move on gitu ya. Jadi kalau mereka sebelumnya melalui yang namanya sakit hati, luka hati, nah mereka nggak ragu untuk move on daripada stay pada circumstances yang hanya menyakiti mereka saja. Ya, jadi di sini aku melihat energi yang relatif muda ya. Ya mungkin bisa saja mereka orang yang masih muda secara usia, mudanya itu bisa saja 20-an gitu ya, atau energi mereka, jiwa mereka itu jiwa muda, suka belajar, suka berpetualang, suka mencoba hal baru. Nah, di sini aku melihat mereka ini sebelumnya pernah, sebelum bertemu kalian ya, ini bisa saja orang yang sudah kalian kenal, bisa juga orang baru di sini ya, 50-50. Oke, ini juga general reading dan aku tidak membaca lebih detail, oke. Tapi yang aku dapat informasi di sini, mereka sebelumnya telah melalui sakit hati, patah hati, luka hati, kekecewaan yang cukup dalam. Sehingga mereka memutuskan untuk move on. Nah, saat mereka datang pada kalian, aku melihat di sini mereka ingin memulai chapter baru. Ya, mencoba chapter baru. Ya, mencoba membuka lembaran baru. Mencoba peruntungan um,
dengan membuka lembaran baru gitu. Intinya itu yang aku lihat di sini, mereka sebelumnya sudah melalui atau baru sajalah move on dari sakit hati itu yang aku lihat ya. Oke, jadi berhati-hati karena orang ini masih menyimpan jiwa kalau merasa tertekan atau terluka dalam sebuah hubungan atau circumstances, mereka akan memilih move on gitu ya. Itu yang kulihat di sini, ya cukup passionate ya. Jadi kalau ini ya menjalin hubungan baru entah dalam hubungan apapun, aku masih melihat gairahnya cukup membara di sini ya, semangatnya cukup membara. Cukup optimis gitu loh dalam memulai, dalam menjalankan sesuatu. Jika mereka akan menjalankan sesuatu dengan kalian, memulai sesuatu yang baru dengan kalian grup 4, nah kelihatan nih energinya. Energi semangat dan sangat optimis. Kelihatan gairah atau passion-nya ya. Cukup passionate, oke? Nah, ya karena di sini terlihat jiwanya jiwa muda ya, grup 4 ya. Sehingga apa ya, jangan berekspektasi mereka ini sudah sangat dewasa sekali dan bisa menerima semuanya dengan dewasa gitu loh. Bukan berarti mereka tidak dewasa, tapi mereka ini jiwanya masih cukup muda gitu kalau aku lihat. Ya pertama bisa juga dengan usianya memang muda atau memang jiwanya muda karena, aku juga tidak sulit untuk menemukan orang yang sudah cukup berumur tapi pemikirannya nggak sedewasa itu gitu loh, tidak sesuai dengan umurnya lah masih. Karena orang yang umurnya lebih muda dari dia atau mereka itu bisa lebih dewasa lagi gitu. Balik lagi, umur bukan patokan kedewasaan seseorang, oke? Mmm, Baik, kalau aku lihat di sini, ya orang ini siap sih memulai sesuatu yang baru dengan kalian, grup 4 ya. Jadi, seperti itu ya. Untuk menjalin hubungan sama orang ini, aku melihatnya sih harus bersabar, ya. Karena kelihatan orang ini masih sangat belajar sekali gitu. Belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami gitu, ya. Dan balik lagi, kedewasaan, dewasa itu butuh proses, ya butuh belajar juga ya, bisa juga sebagian orang butuh mentor. Ya karena ada orang yang memang belajar sendiri gitu loh, dengan dia melalui sesuatu dia belajar di situ, dari apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar juga bisa. Ya pasti butuh mentor sih. Mentor itu nggak harus benar-benar mentor itu hadir ya, bisa juga ya mentor, dari realita yang dia lihat, dia temui, dia alami, dari manapun, dari tiba-tiba dia mendengar omongan orang dan dia dapat pesan atau insight dari situ itu juga bisa gitu ya, macam-macam, ya. Oke, intinya sih, kalau mau menjalin hubungan sama orang ini, ya kalian harus ingat bahwa kalian sama-sama belajar walaupun maaf ya misalkan siapapun itu di luar sana nggak harus grup 4 ya. Walaupun merasa, oh sudah cukup berumur gitu ya, sudah dewasa gitu, tapi kan orang dewasa atau mau berumur atau setua apapun terus belajar kan, sampai akhir hayat mereka itu terus belajar. Belajar itu tidak hanya dari buku atau sekolah atau kuliah, tapi dari kehidupan juga kan terus berproses suka tidak suka gitu. Ya, untuk menghadapi orang ini juga lebih baik seperti itu, apalagi jiwa mereka, pemikiran mereka itu masih muda gitu kalau aku lihat di sini ya. Masih muda, masih ya apa ya, kalau digoncang dikit, mereka apa ya, bisa jadi menarik kesimpulan, "Oh ini nggak baik gitu, gua move on aja," gitu, seperti itu. Kalau mereka masih nggak paham tentang sesuatu ya mungkin bisa dikasih perspektif gitu. Diberi atau dikasih paparan sudut pandang itu juga bisa gitu. Tapi tetap ya kita tuh nggak bisa memaksa orang untuk setuju atau berubah itu nggak bisa ya. Tapi jiwa yang ada di sini adalah jiwa muda itu yang aku lihat ya. Aku pikir cukup sih itu saja. Mungkin orang ini bisa jadi, mmm, tampak muda dan menarik gitu. Itu yang aku lihat ya. Tapi kemauan mereka untuk belajar cukup tinggi. Ya maksudnya ya, belajar itu untuk semuanya sih, nggak hanya untuk yang muda gitu. Yang muda juga bisa aja ada yang udah malas belajar gitu ya.
Tapi di sini, ada keinginan untuk belajar itu besar gitu. Ya, oke? Baik, itu saja yang aku lihat yang aku bisa sampaikan di sini yang bisa aku sampaikan di sini ya untuk grup 4. Good luck untuk kalian semua di sini. Ternyata membaca hanya dengan satu kartu atau kartu yang sangat minim itu enak juga ya. Kita nggak harus terlalu panjang, terlalu melihat secara, mmm, apa ya, secara mendalam gitu ya. Simpel aja gitu dari kartu yang sedikit lebih ringan energi yang terbaca, lebih untuk yang membaca juga tidak capek gitu, karena balik lagi, ya membaca seperti ini itu bisa capek juga ya, buat yang tahu, yang bisa membaca, bisalah merasakan itu gitu. Ya jadi dengan dengan kartu yang sedikit gitu, itu memang lebih ringan dan memang fun juga sih, oke? Good luck untuk kalian semuanya, grup 1, 2, 3, 4 kalian semuanya, kita semua ya. Semoga diberikan yang terbaik dan semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Bye.